Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, mahasiswa Prodi PAI semester 6. Kali ini saya akan memberikan video pembelajaran pada mata kuliah kita yaitu fikih di MA ya. Pada video pembelajaran kali ini saya akan memberikan tema yaitu kias ya, yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Akan tetapi belum dijelaskan secara rinci ya. Pada pertemuan kali ini ya, saya akan membahas lebih dalam yaitu apa yang disebut dengan kias, rukunnya maupun contohnya dan termasuk cara mengkiaskannya. Oke, langsung saja ya. Apa itu kias ya? Kita ketahui kias ini menjadi salah satu hukum yang disepakati, sumber hukum yang disepakati. Yang pertama ada Quran, ada hadis, ijma, dan qiyas. Ya. Apa itu qiyas? Nah, ini dia qiyas. Qiyas adalah salah satu metode dalam hukum Islam untuk menetapkan hukum suatu permasalahan baru yang tidak disebutkan secara jelas dalam Al-Quran dan hadis. Dengan cara menyamakannya dengan permasalahan lain yang sudah ada hukumnya karena memiliki kesamaan ilah atau alasan hukum. Nah, kita tahu permasalahan umat ini kan selalu berkembang ya. Jika ada permasalahan baru, umat ini perlu kejelasan apa hukumnya. Ya. Nah, kalau misalnya perkara ini langsung bisa ditemukan di dalam Al-Quran, ini akan mudah. Bisa ditemukan di dalam hadis, itu mudah. Ya, atau mungkin berdasarkan ijma ulama. Ya, tapi kalau tidak ditemukan, ya, di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, di ijma ulama juga tidak ada, maka kias ini menjadi salah satu metode di dalam menentukan hukum. Ya, jadi menganalogikan atau mengkiaskan dua perkara yang memiliki kesamaan sifat ya, atau sebabnya. Oke. Jadi misalnya ada dua benda ya, yang satu ini sudah ada hukumnya, yang satu belum ada hukumnya, tetapi memiliki kesamaan. Nah, ini bisa dikiaskan. Ya, kira-kira begitu ya. Jadi secara sederhananya begini, ya, kias adalah penerapan analogis berdasarkan persamaan ilah. Begitu. Oke, untuk lebih jelasnya, ya, kita akan masuk kepada rukun kias. Ya. Rukun kias di sini ada 4 ya, yang harus ada dalam proses pengkiasan atau menganalogikan. Ya. Jadi kalau misalnya rukun ini tidak terpenuhi salah satunya saja, maka ini akan menjadi batal. Ya. Amalan apapun jika tertinggal salah satu rukunnya saja itu menjadi batal atau tidak sah. Termasuk juga dalam mengkiaskan. Ya, jika tidak terpenuhi salah satunya maka akan menjadi batal. Ya, rukun kias yang pertama adalah al-asal, yang kedua al-far'u, yang ketiga hukum asal, dan yang keempat adalah ilah. Ya. Oke, kita akan bahas satu persatu dari masing-masing rukun ini. Ya. Ya, rukun yang pertama adalah al-asal atau dalam bahasa Arabnya ya, al-mas'alah al-asliyah. Apa itu al-masalah al-asliyah? Ya, merupakan masalah pokok atau dasar yang sudah ada hukumnya dalam nas. Ya, nas di sini yang dimaksud adalah Al-Quran atau hadis ya, atau ijma. Nah, asal juga disebut sebagai musabbah bih yang diserupakan atau makis alai, tempat mengkiaskan. Nah, jadi ini suatu perkara yang akan menjadi tempat untuk mengkiaskan, yang mana ini sudah ada hukumnya di dalam nas. Ya, nas di sini disebut adalah Al-Quran dan hadis. Oke, ini yang harus terpenuhi. Jadi ada suatu perkara yang memang sudah ada ketentuan hukumnya. Ini al-asal. Nah, yang kedua, ini adalah
al-mas'alah al-far'iyah. Nah, ini masalah baru. Nanti yang akan dikiaskan dengan tadi al-asal tadi. Merupakan masalah cabang atau masalah baru yang belum ada hukumnya dalam nas Al-Quran dan hadis atau ijma. Nah, jadi ada perkara atau sesuatu yang baru yang ingin dikiaskan dengan sesuatu yang sudah ada ketetapan hukumnya. Oke, rukun yang ketiga ini adalah hukumul asal. Ya, hukum asal merupakan hukum syariat yang telah ditetapkan untuk masalah pokok asal yang terdapat dalam nas atau ijma. Nah, jadi di sini bisa kita sebut dalilnya. Ya, dalil yang menetapkan hukum perkara atau benda tersebut. Ya, ini bisa dari Al-Quran, bisa dari hadis. Ya, tentunya harus ada ini ya dasarnya hukum yang menetapkan perkara tersebut ada, entah itu halal, entah itu haram, entah itu boleh, entah itu tidak. Ya, oke. Dan yang keempat, yang terakhir, ya, ini yang tidak kalah penting, ya, yang paling menentukan ini ya, adalah al-ilah. Ya, merupakan sifat atau sebab yang menjadi dasar persamaan antara masalah pokok, asal, dan masalah cabang, far'u. Ilah juga diartikan sebagai alasan yang menjadikan sesuatu itu bisa dikiaskan. Nah, ini menjadi titik pangkal gitu ya, sehingga kias itu bisa terjadi. Nah, kalau misalnya ilah ini tidak ada, ya tidak akan terjadi. Oke, jadi kita ingat rukun kias ini ada 4 ya tadi, ya, al-asal, kemudian ada al-far'u, ada hukum asal, kemudian ada ilah, ada 4. Nah, supaya lebih jelasnya, ya kan, saya akan berikan contoh ya, dalam proses mengkiaskan, gitu ya. Oke, pertama harus terpenuhi dulu rukunnya, ya. Di sini ada tabel. Yang pertama adalah rukun kias, kemudian yang tabel selanjutnya itu adalah objeknya. Misalnya di sini al-asal. Ya, al-asal kita sebut saja di sini objeknya adalah khomer. Ya, khomer. Kita tahu khomer itu sudah banyak disebutkan di dalam Al-Quran gitu ya. Tentang keharamannya. Tentunya semuanya sudah tahu ya, terkenal bahwa khomer itu diharamkan. Kemudian al-far'u, ya, apa yang dijadikan al-far'u? Misalnya ini saya berikan contoh narkoba, sabu-sabu. Nah, ini kan barang baru. Ya, barang baru yang mana belum ditemukan ya secara spesifik, secara pasti ya, di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Ya. Karena sabu-sabu narkoba itu di zaman Nabi belum ada. Ya, ini kan masalah baru di zaman modern sekarang ini ditemukan. Nah, kenapa kok ini harus dikiaskan? Ya, karena narkoba dan sabu-sabu ini meresahkan, sehingga masyarakat itu atau umat itu ingin mencari kepastian hukumnya, gitu. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah hukum asal. Ya, hukum asal. Hukum asal apa? Yaitu tadi hukum asal dari al-aslu, hukum asal dari khomer itu tadi. Ya. Khomer kita ketahui haram hukumnya berdasarkan ya, ayat Al-Quran ya, yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun ya. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan setan ya, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah agar kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, ayat ini berbunyi ya, yang mengandung makna keharaman dari khomer. Ya, kenapa kok disebut haram? Ya, karena di situ adalah perbuatan setan. Ya, kita tahu ya, semua perbuatan setan itu tentunya dilarang bagi manusia. Nah,
Itu dasar hukumnya. Ya, dasar hukumnya. Kemudian, nah ini yang paling menentukan adalah ilah, ya, atau keterkaitan yang memiliki sifat, ya, yang menjadi sebab musabab dua benda ini bisa dikiaskan. Ya. Jadi apa yang menjadi sebabnya, yang menjadi penyebabnya adalah memabukkan, ya, menjadikan orang hilang ingatan, hilang akal. Nah, inilah yang menjadi penyebab bahwasannya narkoba, sabu-sabu itu bisa dikiaskan dengan khamr, yang mana memiliki akibat atau dampak yang sama. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya narkoba dan sabu-sabu yang merupakan far'u, barang baru tadi, memiliki kesamaan hukum dengan khamr. Ya, khamr yang menjadi asalnya, yaitu haram. Ya, hukum asal berdasarkan ayat tentang khamr tadi, ya. Karena memiliki kesamaan sifat atau sebab, yaitu memabukkan. Nah, jadi di sini cara pengambilannya begitu, menganalogikan suatu benda dengan benda lain, ya, yang mana benda ini sudah memiliki hukum yang pasti. Yang dimaksud di sini adalah khamr. Khamr memiliki hukum yang pasti, kemudian sabu-sabu narkoba ini belum ada, tetapi ada kesamaan sifat, yaitu memabukkan, sehingga ini bisa dikiaskan. Ya, tentunya dengan dasar hukum dari Al-Quran maupun Sunnah. Oke. Kemudian yang menjadi catatan begini, ya. Jadi kias ini tidak akan terjadi jika tidak memiliki ilah yang sesuai. Ya, contohnya bagaimana? Contohnya misalnya mengkiaskan air putih, ya, aqua misalnya, dengan khamr, ya tidak bisa. Ya. Kalau misalnya ilahnya itu adalah sama-sama benda cair, tidak bisa. Ya, tidak bisa. Kenapa? Karena ya, khamr diminum memabukkan, air putih atau aqua tadi diminum tidak memabukkan. Jadi ini ada perbedaan. Ya, ada perbedaan. Maka ini tidak bisa dikiaskan meskipun sama-sama benda cair. Nah, jadi di sini akibat ataupun dampak yang ditimbulkan bukan hanya sekedar bentuknya atau mungkin wujudnya saja. Ya, oke. Saya kira cukup sampai di sini, ya, video pembelajaran dari saya. Ya, semoga semuanya bisa memahami, bisa menangkap ya materi yang saya sampaikan pada kali ini. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.